Baik, selamat pagi bagi kita semua. Pembelajaran kita hari ini masih tetap dalam bab 13 mengenai karya Allah dalam membaharui kehidupan. Pada bagian yang E yaitu hidup baru, artinya melakukan kehendak Allah dalam hidup. Kita telah mempelajari pada minggu yang lalu mengenai menelusuri Alkitab. Hidup baru artinya melakukan kehendak Allah dalam hidup. Di dalam kitab Roma 12 ayat 2 dituliskan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi merupakan karya Roh Kudus yang dianugerahkan pada tiap orang percaya. Memang benar bahwa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, namun manusia terus berjuang untuk melawan keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh, sebagai tercantum dalam buah roh dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23. Yang dimaksud dengan hidup baru artinya melakukan kehendak Allah dalam hidup di sini yaitu hidup baru menandakan bahwa apa yang kita lakukan setiap harinya sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah dinyatakan di dalam Alkitab. Menurut kitab 2 Timotius 3 ayat 16, tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam rangka memahami dan menerima apa yang diperintahkan Allah dalam Alkitab, tiap orang percaya membutuhkan pembaharuan akal budi. Di sini yang paling utama bekerja adalah Allah. Allah lah yang turun melalui Roh Kudus untuk membaharui akal budi kita sendiri. Nah, tanpa akal budi, sulit bagi kita untuk memahami perintah Allah yang ada dalam Alkitab. Setelah kita membaca-baca Alkitab, kita memahami bahwa di dalam Alkitab tersebut banyak perintah Allah yang di dalam Alkitab itu keras menyangkut perintah Allah yang merupakan kehendaknya. Misalnya mengenai penyangkalan diri, kasih, mengasihi musuh, kesucian, jangan menghakimi sesama, juallah segala hartamu dan berikan pada orang miskin. Kata-kata ini sulit untuk dilakukan, tetapi inilah yang dikehendaki Allah. Penyangkalan diri. Yang dimaksud dengan penyangkalan diri di sini yaitu kita harus tahu diri kita apa adanya, tidak memegahkan diri sendiri. Yang kedua, kasih. Yang ketiga, mengasihi musuh. Kalau kita dengan mementingkan diri sendiri, kalau kita dengan pikiran kita sendiri, sulit rasanya untuk mengasihi musuh. Yang keempat, kesucian. Yang kelima, jangan menghakimi sesama. Semua ini kata-kata yang di sini sulit untuk dilakukan manusia, tetapi inilah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimanakah menerapkan kebenaran Alkitab pada situasi baru yang mungkin atau tidak mungkin dibahas secara jelas dalam Alkitab? Kita ketahui bahwa Alkitab memang tidak memberitahu kita siapa yang layak menjadi teman, sahabat, bagaimana belajar dengan baik, bagaimana mewaspadai pornografi, bagaimana mewaspadai pergaulan bebas, bagaimana mewaspadai komunikasi secara bijak, bagaimana memanfaatkan media sosial dengan baik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Alkitab mengajarkan banyak prinsip dasar yang dapat kita gunakan dalam menghadapi tiap situasi, terutama dalam memutuskan apa yang akan kita lakukan.
Pada kondisi inilah kita dibutuhkan pembaharuan akal budi yang mencakup intelektual atau pemikiran kita dan hati nurani kita, sehingga kita mampu memahami perintah Allah dalam Alkitab dan menerapkannya dalam hidup sebagai anak remaja yang percaya kepada Yesus Kristus. Sesuai dengan judul kita, hidup baru artinya melakukan kehendak Allah dalam hidup. Oleh sebab itu, sangat berguna jika kita setia beribadah maupun melakukan kegiatan-kegiatan rohani bersama pemuda-pemudi yang ada di sekitar kita. Dengan persekutuan yang kita ikuti, kita akan semakin dibantu untuk memahami apa firman Tuhan dalam Alkitab, apa yang dikehendaki Allah yang mau kita perbuat di dalam hidup kita masing-masing. Untuk itu, sebagai remaja Kristen, kita dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu dengan cara rajin beribadah, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani atau pendalaman Alkitab, dan lain-lain sebagainya yang bersangkut paut dengan kegiatan-kegiatan rohani. Yang terakhir pembahasan kita yaitu sebagai remaja Kristen, sediakanlah waktumu yang sangat berkualitas untuk merenungkan firman Tuhan. Setiap orang harus mendalami apa isi firman Tuhan. Jikalau ada yang kurang dimengerti, dapat menanya atau sharing dengan pendeta ataupun sintua yang ada di gerejanya masing-masing. Melalui perenungan yang mendalam, tiap orang percaya memiliki kesempatan untuk lebih memahami perintah Tuhan baginya. Dengan kata lain, adik-adik semua mampu menerapkan di dalam kehidupan. Perenungan itu juga memotivasi supaya merenungkan tiap keputusan, kata dan tindakan yang hendak kamu lakukan di dalam hidupmu sehari-hari. Banyak orang yang berkata-kata atau bertindak secara spontan tanpa terlebih dahulu memikirkan apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dia katakan, dan tidak memikirkan apa akibatnya jikalau ia mengatakan itu. Contohnya, seseorang mungkin dapat menyakiti hati temannya jikalau perkataannya itu mungkin baginya itu biasa saja, tetapi bagi orang itu mungkin bisa membuat sakit hati. Untuk itu, di sini juga kita ditekankan untuk berpikir dahulu sebelum bertindak ataupun berkata-kata. Banyak kata-kata atau tindakan yang jahat lahir dari sikap spontan kita. Seperti yang Ibu katakan tadi, seseorang bisa tersinggung dengan ucapan dari seorang. Ada pepatah yang mengatakan, jangan membuat keputusan ketika sedang marah. Seseorang diminta mengambil waktu dan merenung atau berpikir dengan bijak sebelum mengambil keputusan. Dalam hal inilah kita ditekankan terlebih dahulu berpikir sebelum bertindak. Dalam bahasa Batak dikatakan, joloni dilak bibir asa makatai. Sama juga itu artinya. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas untuk anak didik kami semua di buku paket. Jikalau ada adik-adik yang pegang buku paket, di halaman 163 bagian E yang di bawahnya itu, apakah mungkin seorang remaja SMA kelas 10 dapat melakukan kehendak Allah dalam hidupnya? Coba kemukakan pendapatmu.
Baiklah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Shalom.